Oke, selamat datang teman-teman di video materi atau modul ya di mata kuliah pemrograman web 2. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama, dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita akan masuk ke pertemuan kedua nih. Kita masih membahas dasarnya dulu. Sekarang kita coba basicnya dulu, mungkin mengingat kembali tentang tag HTML ya, tag dasar HTML ada apa saja, sebagai pengingat saja dulu sebelum kita akan membahas yang lebih dalam di pertemuan berikutnya. Goalnya adalah ya tag HTML apa saja sih yang sebenarnya sering dipakai di pemrograman web yang nantinya akan kita bangun. Bisa jadi kita akan bikin aplikasi web atau web secara normalnya ya. Tapi kita perlu tahu dulu tag-tag dasar HTML atau kode-kode dasar HTML. Seperti itu sih. Oke, asumsi saya sudah nonton video pertama dan sudah menginstal tools yang dibutuhkan ya. Oke, kita mulai aja untuk video kedua atau pertemuan kedua kali ini. Oke, jadi asumsi saya adalah sudah install examnya dan juga sudah coba di start ya Apache dan MySQL-nya, ini dua service yang kita gunakan. Jadi jalankan Apache dan MySQL. Kemudian kita buka folder htdoc itu di dalam folder exam. Kalau teman-teman mungkin di direktorinya C, langsung exam htdoc dan bikin folder namanya pemrograman web. Kalau saya di sini sih agak beda dikit ya. Kemudian kita bikin nih file namanya pertemuan2.html untuk pertemuan kali ini ya. Jadi setiap pertemuan kita bikin file baru aja untuk menuliskan kode pembelajarannya ya. Nah, jadi setelah buat filenya pertemuan 2, kita coba buka dulu. Saya coba bukanya di Notepad++ dulu aja deh. Kemudian ini aplikasi atau kode dari aplikasi yang akan kita buat, tidak terlalu panjang sih, kurang dari 100 baris. Jadi ini untuk mengingat kembali apa yang akan kita buat ya tentang bahasa HTML ini. Pertama, jelas dalam HTML kita perlu namanya tag HTML seperti ini, pakai kurung siku HTML. Buka, ini artinya buka, lalu di sini di paling bawah ada HTML tapi pakai garis miring, itu artinya tutup. Jadi dalam HTML itu ada buka, ada tutup seperti itu ya. Ini tagnya. Kemudian ini ada tag head, berarti sama ya, ada tag headnya buka dan tag headnya tutup. Di sini terlihat kalau dalam satu paket warnanya jadi ungu ya. Kemudian ada tag title, ini untuk judul aplikasinya, nanti mungkin muncul di atas browser ya. Di sini kita pakai namanya pemrograman web 2 untuk judulnya. Kemudian sejajar dengan tag head, kita bikin tag body ya. Jangan lupa di sini pun pasti ada tutup body. Jadi satu paket nih, tutup body. Nah, di dalam tutup body ini kita tuliskan dulu saja hello world sama seperti yang pertemuan pertama. Lalu ada BR sini untuk enter. BR itu bisa BR seperti ini atau BR pakai slash ya. Jadi bisa manapun sebenarnya, bebas saja. Ini hanya untuk enter atau pindah baris. Kemudian tag HTML yang bisa dipakai adalah ini, tag H1 atau header 1 atau head 1 ya. Ini tuh ada 6, bisa H1 sampai H6, H2, H3, H4, H5, H6. Kalau H1 atau header 1 itu biasanya tulisannya besar, jadi gede gitu tulisannya. Itu header pertama. Kalau header kedua di sini lebih kecil ukurannya, header ketiga kecil lagi sampai header ke-6
ukuran normal biasanya, tapi dia tulisnya di bold atau ditebalkan ya. Jadi ini tag untuk judul biasanya, judul, entah judul baris, entah judul deskripsi seperti itu ya. Jadi ini adalah H1 sampai H6 itu header untuk judul. Nanti kalau H1 itu besar, makin ke sini makin kecil ukurannya. Itu untuk kode pertama yang kita pakai ya. Jadi ada H ya. Kemudian ada P nih. Jadi ada buka P dan tutup P di sini. P ini untuk paragraf. Jadi kalau di sini tuh tanpa paragraf ya. Kalau yang P ini ada paragrafnya. Ciri khas paragraf adalah dia tidak perlu enter untuk pindah baris. Biasanya seperti itu. Header pun tidak perlu enter untuk pindah baris. Tapi kalau yang tidak ada, kita perlu BR atau enter untuk pindah baris. Nah, dalam tag atau tag P ini adalah paragraf yang bakal kita tulisin ya. Di sini sih saya cuma nulisin ini adalah deskripsi atau penjelasan mata kuliah pemrograman web 2. Nah, kalau di codingannya ini beda baris ya. Tapi dalam nanti hasilnya tidak beda baris, tidak pindah baris. Ini dalam satu baris aja. Karena kalau mau pindah baris harus pakai tag ini nih. Jadi ini nanti tidak akan dua baris seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kemudian ada juga komponen atau tag yang penting yang sering dipakai adalah button. Button tuh tombol ya. Kita ada tag button dulu di sini, lalu ada tag tutupnya, lalu tengah-tengah sini ada nama tombolnya, bukan nama ya, tulisan yang ada di dalam tombolnya ya. Seperti itu. Biasanya juga sebuah komponen tuh punya ID dan name. Nanti ini diperlukan kalau misalkan ada action ya, action ngambil data atau action nyimpen data. ID dan name ini nanti diperlukan, tapi sekarang kita kosongkan dulu nggak apa-apa. Kemudian ini ada tag input ya, input atau kalau dalam pemrograman visual itu namanya text box ya. Jadi tip input tipenya teks ya, ada beberapa tipe nih. Lalu ada value itu untuk isiannya, sedangkan placeholder itu untuk bantuan. Kalau misalkan tidak diisi, nanti placeholder ini muncul sebagai bantuan si text box ini untuk apa, biasanya gitu. Nanti kita lihat placeholder seperti apa. Juga input ada yang tipenya teks tadi untuk mengisikan teks ya, mau huruf ataupun angka. Tapi ada juga yang tipe number yang dia hanya bisa diisi dengan angka. Ini nih. Juga ada input tipenya password yang untuk isinya password ya biasanya nanti bintang atau titik hitam gitu ya. Jadi tidak terlihat lah si isiannya, itu tipenya password. Sedangkan satu lagi tipe hidden ini ya tidak terlihat, dia akan hilang text boxnya. Tidak hilang sebenarnya. Text boxnya itu ada cuman tidak terlihat saja. Ini bisa digunakan untuk menyembunyikan sebuah value atau isian ya. Ini 4 tipe input gitu kan ya. Ciri khasnya adalah satu text box panjang, hanya seperti itu saja. Tidak multi-line ya. Kalau ingin multi-line atau barisnya banyak gitu ya, gunakan text area di sini. Nah, di sini text areanya adalah jumlah kolomnya atau jumlah karakter ke kanannya itu ada 20 di set, dan jumlah row atau jumlah barisnya 5 ke bawah gitu. Dengan placeholder atau bantuan isian, silahkan tulis alamat. Nah, berbeda dengan input yang mengisi value-nya dalam value ya, mengisi isiannya itu dalam value. Kalau text area itu di tengah-tengah nih, antara text area buka dan text area tutup. Oh ya, kalau input nggak ada ya. Input tuh nggak ada tutup inputnya, tapi langsung ditutup di sini sendiri. Kayak gitu. Nah, ini disimpannya di tengah-tengah gini nih kalau text area tuh. Gitu. Di sini kemudian di sini ada select
Select itu lebih ke namanya kalau di pemrograman visual tuh combo box, atau pilihan yang hanya bisa pilih satu gitu ya. Kalau di sini ada value-nya tuh, option-nya itu adalah silahkan pilih pilihan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jadi tidak bisa memilih lebih dari satu, hanya bisa memilih satu. Itulah yang select ya, select option kita sering sebutnya seperti itu. Nah, beda lagi kalau kita ingin memilih lebih dari satu, itu bisa menggunakan yang namanya checkbox. Tapi cara menulisnya adalah input, sama seperti yang atas, lalu type-nya adalah checkbox. Lalu ini kita isi value-nya adalah 1 dan labelnya adalah pilihan 1. Nah, di sini kita bikin ada 4 checkbox, artinya adalah ada 4 pilihan. Itu bisa dipilih 1, 2, 3, 4, atau semuanya atau tidak semua. Jadi ini multiple kalau checkbox ini. Tapi kalau select ini hanya salah satu. Nanti kita lihat hasil seperti apa ya. Kemudian komponen yang sering dipakai lagi adalah ini table. Nah, sini jangan lupa si table ini pasti ada tag tutupnya ini ya. Jadi ada dibuka juga ada ditutup. Nah, table ini terdiri dari 2 biasanya. Ada head untuk headernya atau judul kolomnya. Juga T-body itu untuk isiannya. Biasanya juga ada T-foot yang untuk bawah footernya ya. Tapi biasanya kita tidak pakai dulu. Kita cukup yang judulnya dan isinya. Ya. Untuk di judul, kita bikin satu tag namanya TR. TR itu adalah baris ya. Baris itu yang ke pinggir gini ya. Satu baris, lalu isinya adalah TH, yaitu kolomnya. Dan pakai TH ya, karena dia header. Isinya adalah 4 kolom, yaitu nomor, NIM, nama, dan kelas. Ini barisnya, TR, jangan lupa tutupnya. Ini kolomnya, TH dan tutup TH. Jadi kita punya satu baris judul kolom dengan satu baris judul tabel, dan 4 kolom tabelnya. Sedangkan isinya kita punya 4 baris, 1, 2, 3, 4 isinya. Nah, isinya ini bukan TH, tapi pakainya TD kalau isi itu. Dan ini urutan kolomnya disamakan dengan yang atas. Nomor, NIM, nama, kelas, ini pun sama. Nomor 1, misal NIM-nya 1, 2, 3, namanya nama 1, kelasnya kelas 1. Jadi urutan kolomnya pun disamakan dengan yang header. Kurang lebih seperti itu. Kita punya ini ada 4 isian. Sebagai contoh dulu saja. Juga ini dikasih stylenya adalah border 1. Jadi biar ada garis ya, border tuh, garis di dalam tabelnya. Oke, ini adalah yang komponen yang kita sering gunakan, table ya, atau tabel, seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita punya IMG SRC atau image source. Image ini ya namanya image ya, IMG image, berarti kita untuk nyimpen gambar. Nah, gambarnya itu gambar apa? Nah, ini alamat gambarnya adalah di folder asset, lalu folder image, lalu di sini kalau saya pakai nama filenya dsi.jpg. Nah, file ini kita jangan lupa nih. Jadi di dalam folder pemrograman web ini kita bikin nama folder asset nih, ASSETS, pakai S belakangnya. Bikin folder asset dulu, lalu bikin juga folder images ya, pakai S juga. Lalu disimpan nih file yang atau gambar yang bakal kita munculkan di web. Kalau saya nama filenya dsi.jpg. Bisa jadi teman-teman ekstensinya beda ya, .png atau apapun. Tapi kalau saya ini dsi.jpg. Nah ini, jadi nanti foldernya adalah si gambar itu ada di mana? Di asset, terus dalam folder image, dan namanya adalah dsi.jpg. Nah kalau ini sih untuk ngeset lebar dan tingginya. Lebarnya saya pengen hanya 100 pixel dan tingginya 100 pixel juga. Ini kalau ini disesuaikan sama gambar aja sih, bebas ya.
Jadi jangan lupa foldernya, folder asset dan folder image, lalu nama filenya. Copy dulu aja dari manapun, simpan dalam folder situ untuk gambar. Komponen terakhir nih, kita punya button, tapi di sini kita bikin buttonnya banyak deh. Ada button tambah, button edit, delete, simpan, batal. Di sini sebenarnya kita bisa kasih warna nih. Kita pakai style, lalu kita spasi background color. Biasanya kalau tambah tuh untuk warnanya biasanya biru blue gini. Nah, juga kasih text colornya. Misalkan kita kasih white. Nah, seperti ini. Kita bikin seperti ini untuk tombol tambah. Untuk tombol edit kita copy paste aja. Biasanya adalah yellow background colornya, tapi text colornya black. Terus tombol delete biasanya warnanya merah. Terus tombol simpan biasanya green, hijau. Tombol batal biasanya gray. Nah, kayak gini. Oke, kita simpan. Jangan lupa nih si filenya. Lalu kita buka nih hasilnya seperti apa sih aplikasi kita yang udah dibuat. Jangan lupa di browser kita tulisin localhost /pemrograman/web/pertemuan2.html. Enter. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi di sini kita punya hello world yang tadi kita buat. Lalu di sini ada header 1 besar, header 2, ketiga, 4 sampai 6, makin kecil. Nah, ini yang deskripsi tadi nih, yang pakai tagnya P paragraf, jadi 1 baris ya, tidak 2 baris. Kemudian ini tombol, ada seperti ini. Nah, ini text box dan ini isinya nih. Jadi value yang tadi kita isikan mana ya? Nah, ini value ini ada di sini. Ini text box. Tapi kalau kita hapus, muncul silahkan tulis isian. Nah, silahkan tulis isian itu adalah namanya placeholder di sini. Saya cek dikit deh. Ini yang angka pun sama, ini value-nya, dan silahkan tulis angka itu adalah placeholder-nya. Dan ini hanya bisa diisi dengan angka. Nah, seperti itu. Ini password, ini placeholder-nya, dan ini password-nya jadi titik seperti ini. Kalau ini isinya adalah ini isi, ini placeholder-nya, silahkan tulis alamat. Kita bisa multi line, bisa di enter gitu ya. Kalau ini silahkan pilih. Nah, ini adalah select box, jadi kita hanya bisa memilih salah satu. Itu select box. Kalau checkbox, jadi kita bisa milih banyak seperti ini. Ini table atau tabel ya, yang tadi pakai t-head. Ini t-head dan tr lalu th jadi judulnya, judul tabelnya, dan di sini tulisannya B tebal ya, bold. Sedangkan yang t-body ini tidak bold gitu. Kemudian ini ada image, gambarnya adalah seperti ini. Sedangkan tombolnya kayaknya ada yang salah deh. Seharusnya dia berwarna tombolnya. Oh, belum ke refresh ya. Nah, ini tombolnya seperti ini. Ini sepertinya bukan text color, tapi color saja kayaknya. Ini style CSS yang kita pakai. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, ini tombol yang berwarna biru, ada tombol berwarna kuning, tombol merah, hijau, dan tombol abu. Ini dari style yang kita pakai, background colornya apa, lalu colornya pun apa. Seperti itu. Dan ini kalau tombol bisa diklik ya. Kita lihat ada gerakannya juga nih. Gitu sih. Jadi ini di pertemuan 2 kita bahas yang sekedar mengingatkan saja tentang HTML yang umum-umum yang sering dipakai saja. Jadi ada beberapa tag, tadi cukup banyak ya tag yang kita pakai, tapi tidak lebih dari 100 baris sih kodenya. Nanti bisa dicoba diketikkan saja sendiri ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Walaupun ini kurang bagus ya stylenya, masih kayak
flat gini tidak indah ya, tidak estetik sebenarnya. Tapi kita pelajari dulu saja yang flatnya seperti ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan coba bikin web ini tampilnya lebih menarik ya. Oke, mungkin sekian aja sih untuk pertemuan 2 ini atau video kedua ini. Di sini kita membahas tag dasar HTML yang sering digunakan. Oke, paling hanya itu saja. Saya akhiri video kali ini, video kedua ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.